Hai teman-teman semua, selamat berjumpa lagi. Pada video di atas, kami telah membagikan kisah tentang pendiri kerajaan Buleleng, yakni I Gusti Ngurah Panji Sakti. Kini saatnya kita mengikuti sepak terjang seorang pahlawan yang juga berasal dari Buleleng, yakni I Gusti Ketut Jelantik. Sebelumnya bagi yang belum, dukung kanal ini dengan subscribe. Tindakan yang mudah bagi Anda, tetapi amat berpengaruh bagi usaha kami membagikan cerita-cerita pilihan yang bermanfaat bagi Anda. Selamat mengikuti. Pada abad ke-18 dan 19, Bali telah menjadi incaran pemerintah kolonial Belanda yang dengan terarah dan sistematis mulai menyebarkan pengaruhnya. Tak heran, rasa persatuan mulai memudar di kalangan kerajaan-kerajaan Bali yang kala itu berdiri sendiri-sendiri dengan raja-rajanya yang memegang kendali sepenuhnya atas hal-hal yang terjadi pada kerajaan maupun rakyatnya. Di ujung timur ada kerajaan Karangasem, kerajaan Klungkung dan Gianyar di pantai tenggara, kerajaan Badung di sebelah selatan, kerajaan Jembrane di pantai barat daya, kemudian Tabanan, Mengwi, Bangli, dan kerajaan Buleleng yang memanjang di pantai utara dari Tanjung Pasir di sebelah barat hingga Gianyar. Dengan wilayah pesisir seluas itu, Buleleng atau Bali pada umumnya acap kali mendapati kapal-kapal yang menjadi hak tawan karang, yaitu hak istimewa Raja-Raja Bali, di mana Raja akan menyita kapal-kapal yang terdampar di wilayah mereka, lengkap beserta seluruh muatannya. Walaupun tawan karang dianggap wajar oleh Raja-Raja Bali, Belanda menganggap hal itu mengancam kepentingannya dan melanggar hukum internasional. Maka dibuatlah perjanjian penghapusan hak tawan karang pada tahun 1841 dan 1843 yang disahkan oleh Gubernur Jenderal Peter Marquis di akhir tahun 1843 dan ditandatangani oleh Raja-Raja Bali. Ketegangan mulai terasa pada saat diterimanya laporan di Batavia atas terjadinya perampasan perahu berbendera Belanda dan pembunuhan juragan perahu oleh penduduk di Sangsit Buleleng. Dan satu lagi perampasan perahu berbendera Belanda di daerah kekuasaan Buleleng. Maka diutuslah Residen Besuki JFT Mayor ke Buleleng bersama rombongan dengan menggunakan kapal Bromo guna meratifikasi perjanjian tersebut. Setelah pengutusan yang pertama gagal menemui Raja Buleleng I Gusti Ngurah Made Karangasem di Buleleng, rombongan diterima dengan dingin dan acuh tak acuh oleh rakyat. Demikian pun di istana, tidak ada penyambutan oleh pembesar kerajaan atau gamelan sebagaimana layaknya menyambut tamu kenegaraan. Perundingan tak bisa segera dimulai karena harus menunggu patih I Gusti Ketut Jelantik. Suasana yang dingin dan tak akrab itu sirna sejenak oleh kedatangan patih I Gusti Ketut Jelantik dengan kawalan 300 prajurit. Raut mukanya memancarkan kewibawaan, kemauan yang kuat, dan keberanian yang luar biasa. Tanpa kawalan prajurit pun telah cukup baginya untuk membuat siapapun terkesan oleh kewibawaannya. Perundingan pun dimulai. I Gusti Ketut Jelantik mendengarkan perundingan dengan saksama, kendati pun harus dibantu oleh penerjemah. Pada awalnya perundingan berjalan lancar, terutama saat membicarakan hak tawan karang. Raja bersedia membayar kerugian sebesar 600 hingga 800 ringgit. Perundingan mulai memanas saat pembicaraan mulai menyinggung soal pengakuan kedaulatan dan kekuasaan tertinggi, bahwa Raja menyatakan kekuasaan Buleleng adalah milik pemerintah Hindia Belanda. Tiba-tiba, I Gusti Ketut Jelantik berdiri dan berseru, hal itu belum pernah terjadi. Wilayah kerajaan Buleleng adalah milik Raja. Selama saya masih hidup, hal itu tak akan terjadi. Bila aku telah mati, Raja bisa memutuskan sekehendak hatinya. Manusia tidak dapat menguasai negeri orang lain hanya dengan secari kertas. Hal itu hanya dapat dicapai dan diputuskan oleh ujung keris. Kegaduhan segera meruap memenuhi balai pertemuan istana.
Bermacam-macam reaksi diungkapkan oleh mereka yang hadir dalam situasi yang semakin memanas itu. Ada yang memuji keberanian dan ketegasan Gusti Ketut Jelantik. Ada yang terperangah karena sesuatu yang buruk bakal terjadi. Dan ada yang menggeleng-gelengkan kepala dan menatap sinis kepada pihak Belanda. Dan ada yang membayangkan sesuatu yang bakal terjadi yang tak dikehendaki. Tampak Raja Buleleng, I Gusti Made Karangasem membicarakan sesuatu kepada Gusti Ketut Jelantik. Pihak wakil pemerintah Hindia Belanda pun berembuk dengan cepat di tengah situasi yang tak menguntungkan itu. Sebuah perintah dari Raja Buleleng seketika membuat suara-suara itu segera mereda, walaupun masih tak lepas dari suasana yang menegangkan. Kesempatan itu segera diambil oleh rombongan wakil pemerintah Hindia Belanda untuk mohon undur diri dan selanjutnya kembali ke kapal Bromo dan segera menyuruh para perwira untuk dengan teliti membuat peta pantai Buleleng dan daerah-daerah di sekitarnya yang amat berguna untuk pendaratan pasukan. Maka Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jan Jacob Rokusen menyampaikan surat kepada Dewa Agung di Klungkung sebagai pusat yang dihormati oleh Raja-Raja Bali. Surat itu juga ditujukan kepada Raja Badung, Raja Tabanan, Raja Selaparang di Mataram Lombok, yang isinya Belanda akan melakukan aksi militer terhadap Buleleng dan Karangasem. Karangasem dengan rajanya I Gusti Gede Ngurah Karangasem yang adalah saudara Raja Buleleng dianggap Belanda sebagai musuh setelah peristiwa perampasan kapal dagang Belanda Atut Rahman di perairan kekuasaan Karangasem dan ketidakbersediaan rajanya mengesahkan perjanjian pada tahun 1841 dan 1843 dan tidak bersedia membayar ganti rugi atas kapal yang dirampas. Dewa Agung Klungkung menanyakan lewat surat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengapa Belanda tidak menghadapnya terlebih dahulu atas rencana aksi militer tersebut. Gubernur Jenderal Hindia Belanda menjawab bahwa mereka tidak mempunyai masalah dengan Klungkung, maka tidak perlu mengirim utusan ke Klungkung. Sebagai susuhunan yang dihormati dan dipandang Raja-Raja Bali sebagai pusat yang dianggap sebagai penerus langsung Majapahit, Raja Klungkung merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Namun kali ini, Dewa Agung Klungkung tidak mampu mendamaikan pihak yang bersengketa. Maka Dewa Agung Klungkung menyampaikan surat kepada semua raja di Bali untuk mengadakan perlawanan terhadap serangan militer Belanda atas Buleleng dan Karangasem. Pada tanggal 3 April 1846, dalam sebuah pertemuan yang dihadiri 3 Raja Badung, yakni I Gusti Ngurah Kesiman, I Gusti Gede Ngurah Pemencutan, dan Gusti Gede Ngurah Denpasar, juga Raja Tabanan, Raja Bangli, Raja Mengwi, Raja Gianyar, dan Raja Klungkung. Muncullah berbagai pendapat. I Gusti Ngurah Kesiman menghendaki agar Dewa Agung mau berdamai dengan Belanda, maka ketiga Raja Badung mengambil sikap tidak memihak. Raja Tabanan bersikap sama dengan Raja Badung. Raja Bangli, Dewa Gede Tangkeban ketiga, tetap memilih bersahabat dengan pemerintah Hindia Belanda. Raja Mengwi tidak dapat memenuhi ajakan Dewa Agung Klungkung dengan salah satu alasan masih berselisih dengan kerajaan Tabanan. Raja Gianyar, Dewa Manggis, mendukung ajakan Dewa Agung Klungkung dan membantu Buleleng membangun benteng pertahanan. Sementara itu, Gusti Ketut Jelantik mengerahkan rakyat membangun kubu-kubu pertahanan yang disediakan lubang untuk menembakkan senapan. Mereka menggali parit-parit di sepanjang pantai dan menanaminya dengan pagar bambu berduri. Keris dan tombak adalah senjata utama yang dimiliki Buleleng. Walaupun mempunyai meriam dan senjata api, namun jumlahnya tak banyak. Sedangkan Belanda mengerahkan kurang lebih 3.500 pasukan yang dilengkapi dengan senjata modern dalam jumlah banyak. Dikerahkan juga kapal perang bermeriam. Pada tanggal 28 Juni dini hari, pasukan Belanda berlayar mendekati pantai di sebelah timur Buleleng setelah melalui pelayaran dari Batavia dan berkumpul di Besuki. Meriam-meriam kapal Belanda langsung memuntahkan peluru-peluru ke arah pertahanan Buleleng.
Siasat Belanda menyerang dari belakang melalui Kampung Jawa mendapat perlawanan yang hebat dan mengesankan dari Laskar Bali. Laskar Bali menyerang prajurit yang diturunkan dari kapal dengan galak dan penuh semangat berkobar-kobar. Pasukan Belanda kocar-kacir. Atas keadaan yang tak menguntungkan itu, pasukan Belanda ditarik mundur untuk memusatkan serangan baru. Tak lama kemudian, Belanda mendekatkan kapalnya agak ke tepi. Laskar Bali bertahan di bangunan-bangunan beratap sirap. Namun tak ada pasukan Belanda yang turun untuk mendarat. Tampak dari kejauhan, api-api disulutkan ke sumbu meriam. Kali ini, Belanda menembakkan peluru-peluru berapi yang dimodifikasi dengan kanvas yang direndam minyak sehingga mudah tersulut api. Api segera membakar bangunan-bangunan pertahanan Laskar Bali. Dengan serta-merta, Laskar Bali keluar berhamburan. Maka saat itulah tembakan peluru api dihentikan dan diganti dengan peluru kanister, yakni peluru dengan bahan seperti kaleng yang diisi dengan bola-bola besi seperti buah anggur. Jarak tembak yang cukup efektif bagi peluru kanister yaitu 400 yards atau sekitar 365 meter diperoleh dengan menggerakkan kapal sehingga posisinya semakin mendekati daratan. Setelah jarak tembak cukup, lalu meriam-meriam Belanda dengan suara berdentum menembakkan peluru-peluru mematikan. Laskar Bali yang terkena berguguran seperti rumput yang disabit. Laskar Bali membalasnya dengan senapan dan meriam. Namun sayang, jumlahnya tak mengimbangi persenjataan Belanda. Atas pertempuran itu, gugur Laskar Bali sebanyak 100 orang lebih. Belanda mengalami kerugian yang lebih kecil dengan jatuhnya 1 perwira, 9 bintara dan prajurit, dan korban luka-luka 2 perwira. Setelah beristirahat, esok harinya pasukan Belanda bergerak ke ibu kota, Singaraja. Atas penguasaan Puri Kerajaan Buleleng, raja, keluarga, dan Raja Karangasem mengungsi ke desa Jagerage yang letaknya 9 km di sebelah timur Singaraja. Sementara itu, Gusti Ketut Jelantik masih memimpin pertempuran bersama seorang Brahmana bernama Ide Bagus Tamu. Karena terkepung Belanda, mereka akhirnya mengungsi ke Jagerage dan menyusun kekuatan serta membangun benteng. Desa Jagerage sendiri mempunyai lokasi yang baik untuk bertahan karena lokasinya jauh dari tembakan meriam Belanda. Tanah yang berkontur naik turun dan berjurang-jurang sehingga dapat menyulitkan penyerangan musuh. Karena situasi yang sulit itu, Komisaris Pemerintah Hindia Belanda Mayor mengutus G.P. King yang ikut dalam ekspedisi penyerangan menemui Raja Buleleng dan Karangasem di Jagerage untuk mengundang mereka mengadakan perundingan di Singaraja. Kedua raja bersedia mengadakan perundingan untuk mengatasi masalah politik dan perang. Sayangnya, Gusti Ketut Jelantik tidak ikut serta dalam perundingan itu. Hasil perundingan menyatakan bahwa pampasan perang harus dibayar oleh Raja Buleleng sebesar 22.500 gulden dan untuk Raja Karangasem sebesar 75.000 gulden yang harus dilunasi dalam waktu 10 tahun. Setelah mengetahui hal itu, semakin merasa terhinalah I Gusti Ketut Jelantik dan mendorongnya untuk terus melakukan perlawanan. Raja Buleleng juga secara rahasia mengirim utusan ke Klungkung yang meminta agar Dewa Agung Klungkung menulis surat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berisi penolakan Buleleng dan Karangasem atas kedaulatan pemerintah Hindia Belanda atas wilayah mereka dan ketidaksediaan mereka untuk membayar pampasan perang. Dewa Agung Klungkung bersedia menerima permintaan Raja Buleleng itu. Akibatnya, terjadi ketegangan antara Klungkung dan Belanda yang selama ini berusaha mendekati Klungkung untuk memanfaatkan Klungkung sebagai mediator antara Belanda dan Raja-Raja Bali. Apalagi sejak terjadinya peristiwa di pantai Lirang Buleleng dan pantai Kusamba di Klungkung, yakni terjadinya perampasan kapal lagi. Yang satu berbendera Inggris dan yang lain berbendera Belanda. Belanda mengajukan protes, namun tidak ditanggapi oleh Buleleng dan Klungkung. Maka pada tanggal 7 Maret 1848,
Gubernur Jenderal J.J. Rokusen mengeluarkan ultimatum yang berisi: yang pertama, Raja Buleleng dan patihnya, I Gusti Ketut Jelantik, harus diserahkan kepada Panglima Angkatan Laut Kerajaan Belanda karena dianggap biang keladi permusuhan dan harus diasingkan. Yang kedua, Raja Karangasem dalam tempo 14 hari diminta menyerahkan kepada Angkatan Laut Belanda uang sejumlah 25.000 gulden. Bila tidak, maka kekuasaan atas wilayah Padang Bayi, Labuhan Amo, dan Manggis menjadi milik pemerintah Hindia Belanda. Yang ketiga, kepada Dewa Agung Klungkung yang menyebut dirinya Susuhunan Bali dan Lombok, diminta membayar ganti rugi atas muatan kapal yang dirampas di pantai Kusambe. Raja-raja Bali tidak menjawab ultimatum itu secara tegas, bahkan berusaha mengelak. Raja Buleleng tidak menjawab ultimatum tersebut, sehingga Gubernur Jenderal J.J. Rokusen mengumumkan perang kepada Klungkung, Buleleng, dan Karangasem.